Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ada amin? Amin. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang pemenang. Ada amin? Amin. Saudara-saudara, berita tentang Injil pada saat ini atau berita kabar baik pada saat ini yang kita bahas adalah dengan tema Tuhan lebih besar dibanding segala persoalan atau segala perkara. Yuk mari kita baca langsung dasar ayat firman Tuhan tentang kebenaran pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Tetapi yang kita baca dulu ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, jadi ayat ini sangat menegaskan kepada kita agar kita tidak mencari keadilan di luar Tuhan, tetapi mari kita mencari keadilan di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, karena di sana memang banyak sekali terjadi yang namanya persoalan-persoalan atau kekonflikan antara satu dengan yang lain. Saudara, di dalam hidup ini saudara, pasti ada saja yang namanya kekonflikan antara relasi. Ya, jangankan kepada orang-orang lainnya, di dalam keluarga saja pasti sering terjadi yang namanya kekonflikan. Misalnya saya dengan adik saya dengan saudara-saudara saya, pasti terjadi yang namanya kekonflikan. Padahal sebenarnya adalah hanya permasalahan-permasalahan kecil. Dan masih banyak lagi konflikan yang sering kita dapatkan di mana kita tinggal maupun di luar mana kita tinggal, saudara. Jemaat di Korintus pada saat itu, ya, mereka itu jemaat loh, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sering mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Tetapi masih saja terjadi yang namanya kekonflikan. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Itu salah satu pertanyaan bagi kita. Karena, saudara, sebenarnya karena memang hidup kita ini, ya, lahir dengan berbeda-beda atau beda ibu, ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kita di mana kita tinggal, di dalam keluarga kita, bagaimanakah kita itu diajarkan, bagaimana cara orang tua itu mengajarkan kita. Tetapi kita tidak fokus pada itu. Tetapi kita hanya fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah Raja kebenaran, sumber kebenaran, kebenaran yang sejati. Ada amin? Amin, saudara. Jadi, saudara, kita tidak heranlah, karena itu memang sudah perbedaan pemikiran, perbedaan tanggapan, ya. Karena kita ini sebagai manusia biasa, pasti ada saja yang namanya perbedaan, ya. Misalnya contoh, ya, saya itu lahir pada saat ini, dan saudara lahir pada hari besok, dan yang lain lahir pada hari kemarin. Saja pasti berbeda-beda harinya, saudara. Ya. Dan jadi kita tidak usah heran kenapa hal ini sering terjadi, saudara. Ya. Terkadang saya merenungkan, ya Tuhan, kenapa tadi kami ini tidak diciptakan dari pemikiran yang sama, dengan cara penanggapan yang sama. Tetapi itu semuanya adalah kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan untuk kita saat ini, saudara, Ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan solusi bagi kita, saudara. Jadi di sini persoalannya bukan besar kecil masalah itu, tetapi persoalannya di sini adalah kepada siapakah kita membawa masalah itu. Bagaimanakah cara kita untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah dengan amarah? Apakah dengan emosional? Kalau kita terjadi yang namanya permasalahan atau perkara, kita jangan membawa masalah kita kepada orang dunia. Apalagi kita orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita bermasalah dengan sesama jemaat kita bermasalah di dalam gereja, kita melapor kepada security, kita melapor kepada polisi, kita membawa kepada dukun misalnya. Lalu apa gunanya kita ini hidup di dalam gereja? Kan malu juga kita sebagai orang gereja sebenarnya. Seharusnya kita malu kepada agama tetangga kita seharusnya malu kepada pihak-pihak polisian, ya. Lalu apa gunanya kita hidup beragama, saudara? Dan misalnya kita mencari solusi permasalahan kita kepada orang-orang dunia, ya sah-sah saja, tetapi pastikan dulu apakah orang tersebut sudah menerima Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Apakah orang tersebut sudah sah menjadi hamba Tuhan? Orang-orang hukum saja, pasti orang tersebut kalau menyelesaikan masalah harus meminta kebijakan dari Tuhan.
Karena memang dasar dari segala kebijakan itu, saudara, diawali dengan Tuhan. Tetapi di luar Tuhan, saya tidak menjamin ada jalan keselamatan. Tetapi marilah saudara, mari kita menyelesaikan masalah kita di hadapan Tuhan. Jangan sekali kita membawa atau menyelesaikan masalah kita membawa kepada dukun, apalagi ya. Itu adalah hal yang sangat fatal dalam kehidupan. Tetapi mari kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, jemaat kita. Mari kita belajar untuk menyelesaikan masalah kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lebih berharga dibanding segala-galanya atau dibanding segala perkara. Tuhan Yesus memberkati.